Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, kita bersyukur kepada Allah masih memberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian atau pelajaran ini, yang mana kita masih bersama kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa uzur, beberapa alasan yang kita berikan kepada para ulama kita ketika mereka berbeda pendapat. Terakhir kemarin sampai di mana? Apa itu? Bukankah kita kemarin membahas tentang masalah mutlak dan muqayyad? Nah, itu dia. Jadi ada yang mengatakan dalil ini mutlak. Oh tidak, yang lain mengatakan tidak, dalil ini muqayyad. Sehingga terjadilah perbedaan penyebabnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke penyebab berikutnya, yaitu perbedaan mereka dalam memahami dalil antara zahir dan muawwal. Perbedaan mereka dalam memahami dalilnya zahir atau muawwal. Naam, antum pernah dengar istilah zahir? Apa itu zahir? Apa itu muawwal? Baru dengar? Belum pernah dengar sebelumnya? Sudah pernah dengar atau belum? Pernah toh? Pernah apa belum? Pernah deh. Barusan antum dengar. Hah? Kalau belum pernah dengar berarti perlu kita perjelas. Kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan zahir, apa yang dimaksud dengan muawwal. Jadi pembahasan kita insya Allah pada malam ini. Zahir itu sudah jadi bahasa Indonesia. Artinya jelas, ya tak? Jelas. Kalau bahasa Arabnya zahir ya. Wadih, bayin, itu artinya secara bahasa. Tapi secara istilah para ulama, zahir itu berarti apa? Zahir itu artinya ma dalla bi nafsihi ala ma'nan rajih ma ihtimali ghairihi. Ma dalla ala ma'nan rajih ma ihtimali ghairihi. Apa itu artinya? Artinya dalil yang menunjukkan makna yang lebih rajih atau lebih kuat dengan kemungkinan ada makna yang lain.
Artinya apa? Bahwa satu kata itu bisa saja memiliki lebih dari satu makna. Tapi ada dalil atau ada makna yang rajih dan ada makna yang marjuh. Rajih artinya lebih kuat, marjuh artinya lebih lemah. Nah, ini yang dimaksud dengan zahir. Zahirnya berarti mana yang lebih kuat. Misal, ketika Nabi bersabda, "Tawadda'u min luhumil ibil." Tawadda'u di sini bisa dipahami makna secara bahasa yang berarti bersih-bersih atau mencuci. Sekitar bersih-bersih saja, cuci tangan, itu berwuduk juga bahasa Arabnya. Itu secara bahasa. Sebagaimana sholat. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Orang Arab bilang sholat berarti dia berdoa. Bukan sholat secara istilah, mulai dari takbir sampai ditutup dengan salam. Jadi ada makna secara bahasa. Itu makna pertama. Atau bisa jadi makna yang kedua, yaitu tawaddu'u, artinya adalah berwudu yang ma'ruf, yang membasuh anggota yang 4. Yang mana itu? Mencuci muka, mencuci tangan, menyapu kepala, dan kaki. Telinga di mana maksudnya? Di kepala. Berarti 4 aja. Oke. Nah, ketika Nabi mengatakan tawaddu'u min luhumil ibil, itu perintah dari Nabi, berwuduklah setelah makan daging onta. Nah, kembali kita ke permasalahan kita tadi, bahwa perbedaan ulama disebabkan oleh apa tadi? Berbeda dalam memaknai makna zahir dan muawwal. Makna zahir. Makna zahir di sini ada yang mengatakan tawaddu'u artinya bersih-bersih. Berarti tidak perlu wudu. Yang dimaksud dengan wudu di sini wudu syar'i. Wudu yang antum melakukan sebelum sholat. Sebagian ulama mengatakan tidak, maksudnya berwudu. Itu makna zahirnya, bahwa Nabi mengatakan berwudu, ya berwudu. Yakni mencuci muka, tangan, kepala, dan kaki. Sehingga dari sinilah muncul 2 mazhab. Mazhab jumhur dan mazhab Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bersendirian dalam mazhab ini. Yaitu mazhab dalam masalah apa? Hukum memakan daging onta. Apa hukumnya makan daging onta? Batal wudu apa tidak? Nah, kayak begitu juga ulama zaman dahulu, berbeda pendapat. Antum penerusnya insyaallah. Ulama zaman dahulu berbeda pendapat. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mayoritas ulama mazhab mengatakan tidak perlu berwudu. Karena yang dimaksud dengan wudu di sini bukanlah wudu syar'i, tapi wudu secara bahasa. Yakni bersih-bersih. Setelah makan daging onta, karena dagingnya panas, maka cuci tanganmu, cuci mulut, bersih-bersih. Tapi menurut Imam Ahmad tidak. Orang yang makan daging onta batal wudunya. Karena itulah zahir hadis, dan ada hadis yang lebih panjang yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad yang lebih lengkap. Ada riwayat Abu Daud yang lebih ringkas, ini yang dijadikan dalil oleh mazhab mayoritas, dan ada hadis yang lebih lengkap daripada itu, yaitu itulah yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad. Dan pendapat yang lebih kuat adalah batal wudunya, walaupun Imam Ahmad bersendirian dalam mazhab ini. Jadi kadang-kadang tidak mesti yang mayoritas yang benar. Kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat antara yang banyak dan yang sedikit, belum tentu yang banyak yang benar. Kadang bisa jadi yang sedikit yang benar, tergantung kekuatan dalilnya. Ini contohnya permasalahan ini, bahwa terjadi perbedaan antara mayoritas dan minoritas. Mayoritas di sini adalah 3 mazhab, minoritas di sini 1 mazhab. Ternyata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' itu adalah referensi fikih
ya dalam kalangan mazhab Syafi'i itu ensiklopedinya fikih yang sangat luar biasa ya dikarang oleh Imam Nawawi. Itu rujukannya mazhab Syafi'iyah. Kalau antum mengaku mazhab Syafi'i harus memiliki kitab ini supaya tahu apa perkataan dari Imam Syafi'i dalam suatu masalah. Imam Nawawi menulis kitab namanya kitab Al-Majmu'. Saya memiliki kitab Majmu' tersebut kurang lebih 25 jilid. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu ada kitab Al-Mughni namanya yang ditulis oleh Ibnu Qudamah. Itu ensiklopedia fikihnya kalangan Hambali, mazhab Ahmad bin Hanbal. Nah, tadi barusan kita katakan bahwa Imam Nawawi mazhabnya apa tadi? Syafi'i. Mazhabnya apa? Syafi'i. Mestinya kalau mazhabnya Syafi'i, maka yang didukungnya adalah batal apa tidak batal? Tidak batal. Tidak batal karena Imam Syafi'i bersama dengan mayoritas. Tapi dalam kitab Al-Majmu' ya ikhwan, Imam Nawawi menguatkan pendapatnya Imam Ahmad bahwa makan daging onta hukumnya batal. Faedah apa yang antum ambil dari situ? Apa faedah yang bisa diambil dari Imam Nawawi ini yang merupakan imam terkemukanya kalangan mazhab Syafi'i, tapi bersamaan dengan itu beliau menyelisihi mazhab Syafi'i dalam beberapa hal. Apa yang antum ambil faedah dari situ? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo jawab. Apa kira-kira jawabannya? Apa faedahnya? Ahsanta, barakallahu fiik. Dia tidak berpatokan kepada ulamanya, tapi berpatokan kepada dalilnya. Jadi ulama di sini hanya untuk membantu untuk memahami dalil, bukan sebagai tolak ukur kebenaran. Bisa jadi dalil dari ulama lain bisa lebih benar. Itu maksudnya dia. Ada yang lain? Apa faedah yang diambil lagi dari perbuatan Imam Nawawi? Bahwa Imam Nawawi beliau bermazhab tidak? Bermazhab beliau. Boleh nggak orang bermazhab? Boleh, bahkan kadang-kadang harus. Supaya kita mengetahui asal muasal kenapa orang Indonesia kalau bersentuhan batal wudunya. Oh, ternyata mazhab Syafi'i memang mengatakan begitu. Sehingga antum tahu, jangan asal-asal mengingkari antum. Wah, saya pokoknya tampil beda dengan orang-orang. Nah, ini antum tidak akan diterima pasti oleh masyarakat. Tidak begitu. Justru ulama kita menganjurkan kita untuk mempelajari mazhab di negara kita terlebih dahulu, baru setelah itu kita mempelajari mazhab lain. Supaya apa? Supaya kita memiliki usul. Dan kalau ada ya di mazhab kita yang tidak cocok dengan dalil atau lemah dalilnya, dan ada mazhab lain yang lebih kuat dalilnya, maka kita ikuti mazhab lain. Begitu juga di Saudi. Di Saudi mazhabnya Hambali, tapi ulama di sana tidak taklid sama mazhab Hambali. Kadang juga mereka menyelisihi mazhab Hambali. Mau kasih contoh? Ada tahu contohnya? Contoh mazhab Hambali yang diselisihi oleh para ulama di tanah suci, di Mekah atau di Madinah atau di Arab Saudi secara umum. Contoh masalahnya yang diselisihi oleh ulama dalam hal apa contohnya? Ayo, siapa yang tahu? Dalam masalah apa? Mazhab Hambali mengatakan begini, tapi justru dipilih mazhab lain. Contohnya apa? Ana ajari antum ini bagaimana orang mengikuti kebenaran, tidak fanatik buta terhadap mazhab. Oh, mazhab saya Hambali, pokoknya A dibilang Hambali, A saya bilang. Itu seolah-olah Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhabnya itu adalah yang paling benar, satu-satunya kebenaran, dan itu tidak tepat. Nah, sekarang saya mau tanya, apa contoh masalah yang menunjukkan bahwa ulama di sana juga kadang-kadang menyelisih mazhab Hambali? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Soalnya kita tidak ada hadiah, habis hadiah. Ayo, silakan. Ada yang mau coba? Hah? Tidak ada yang mau? Iya, salah tidak mengapa. Dicoba tidak mengapa. Kalau antum mencoba dan salah, itu berkesan, bisa-bisa sebentar malam antum tidak tidur. Bagus antum mencoba supaya teringat terus.
Oh tadi saya jawab saya salah, malunya sampai ke ubun-ubun. Nah, itu bagus, itu lebih penting daripada tidak menjawab. Itu lebih berkesan. Ayo coba, biar salah tidak masalah. Nah, ada yang berani coba? Banyaknya itu masalah. Saya kasih contoh. Seperti perkara apa? Perkara bersentuhan dalam masalah wudu. Kalau laki-laki perempuan bersentuhan menurut mazhab Hambali, batal apa tidak batal? Batal kalau disertai dengan syahwat. Itu sama dengan mazhab Maliki, Imam Malik, ya Maliki itu mengatakan juga seperti itu. Kalau adapun Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal sama sekali, walaupun dia pegang sekalipun. Ini berbeda dengan hukum memegang dengan hukum batal wudhu ya. Tapi Imam Abu Hanifah berkebalikan mazhabnya dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan batal secara mutlak, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat. Yang penting bersentuhan batal. Itu mazhabnya siapa? Syafi'i. Kebalikannya dari mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak batal secara mutlak. Biar dia sentuh dengan syahwat sekalipun tidak batal, karena memang bukan bersentuhan makna ayat yang dia maksud. Sedangkan Imam Ahmad dia pertengahan, batal kalau disertai dengan syahwat. Tapi tidak diambil mazhab ini oleh para ulama di Saudi. Mereka menguatkan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Pendapat ini memang kuat dari berbagai sisi penguat. Di antaranya adalah pemahaman ahli tafsirnya sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas dalam memahami ayat, bahwa ini masuk dengan wa idza lamastumun nisa afalam tajidu ma afatayammamu. Lamasa di sini bukan menyentuh, tapi berjima. Ini yang dipahami oleh Ibnu Abbas. Ini di antara penguat pendapat yang mengatakan tidak batal. Makanya kalau antum dengar fatwa-fatwa mereka, padahal mereka tuh bermazhab Hambali mayoritas. Ya, mereka dididik dari kecil sampai mereka jadi ulama itu dari mazhab Hambali. Tapi bersamaan dengan itu mereka tidak taklid buta terhadap mazhab. Itulah yang dinamakan apa? Mujtahid. Beda dengan muqallid. Muqallid itu artinya A dia bilang atau mina ikuti. Pokoknya tidak mau tahu mau benar mau salah ikuti saja. Nah, ini bedanya. Baik. Jadi dalam hal ini Imam Nawawi mengajarkan kita itu tidak taklid buta. Imam Nawawi menyelisih mazhabnya sendiri, itu mazhab Syafi'i. Menurut Syafi'i mengatakan tidak batal. Tapi Imam Nawawi tidak batal kalau apa? Kalau makan daging onta. Ini bisa dilihat dari kitab beliau Al-Majmu'. Dan ini diantara yang pendapat Imam Ahmad yang dikuatkan oleh Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi sendiri bermazhab Syafi'i. Baik. Itu permasalahan. Jadi antum sudah kelihatan oleh antum ketika ulama berbeda dalam memahami zahir suatu nas, maka kelihatan perbedaan apa? Perbedaan hasil. Naam. Bisa dipahami atau tidak sampai di sini? Kemudian permasalahan berikutnya adalah al-amal bizahir wajibun illa bidalilin yasrifuha an zahirihi. Pembahasan berikutnya adalah hukum beramal dengan zahir nas. Hukum beramal dengan apa? Zahirun nas. Hukumnya wajib sampai ada yang memalingkannya dari zahirnya. Jadi kita wajib mengambil nas secara zahir, baik dalam permasalahan ilmiah maupun dalam permasalahan ilmiah khabariyah maupun dalam masalah ilmiah hukmiyah, ya, baik dalam permasalahan nusus berkaitan dengan berita-berita tentang sifat Allah misalnya, tentang Al-Quran misalnya dan yang lainnya, maupun berkaitan dengan permasalahan hukum-hukum tentang halal haram. Adapun yang pertama berkaitan dengan permasalahan ilmiah khabariyah atau berkaitan dengan berita-berita, baik berita tentang Allah, berita tentang hari kiamat, itu kita ambil secara zahirnya. Kita beriman terhadap apa yang diberitakan kepada kita sesuai dengan zahirnya, tidak perlu ditawil-takwil, dipalingkan maknanya, di tafsir-tafsir maknanya, tidak perlu. Kecuali kalau ada apa? Kalau ada dalil yang menunjukkan hal demikian. Saya kasih contoh.
Misalnya ketika Nabi mengabarkan bahwa matahari nanti 1 mil atau 1 jengkal atau 1 hasta dari kepala kita, kita beriman? Beriman atau tidak? Masuk akal kira-kira atau tidak? Tidak masuk akal. Kenapa bisa tidak masuk akal? Karena matahari saja sekarang jauh, ya, jutaan atau triliunan mil mungkin dari kepala kita, sudah panasnya bukan main. Apalagi kalau cuma 1 mil, bisa hangus kita terbakar. Itu kan kalau kita mau akal-akali. Tapi kita tidak bisa mengkiaskan kita di dunia dengan kita di akhirat. Berbeda. Coba antum bayangkan, masuk akal tidak ketika Nabi mengabarkan ketika manusia berdiri di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, berdesak-desakan, dan mereka tidak lagi peduli satu sama lainnya, matahari cuma 1 jengkal di atas kepala, tiba-tiba kondisi mereka di tempat yang sama itu berbeda. Ada yang tenggelam oleh keringatnya sampai hidungnya, ada yang tenggelam oleh keringatnya sampai mulutnya, ada yang sampai lehernya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai perutnya, ada sampai lututnya, ada sampai mata kakinya, dan ada justru yang dinaungi oleh Allah dengan arsinya. Berbeda keadaannya di tempat yang sama, yaitu di padang mahsyar. Nah, kalau kita berpikir, kalau seandainya ada orang di samping kita tenggelam oleh keringatnya sampai hidungnya, mestinya kita juga kena. Itu kalau kita bayangkan kalau di dunia, tapi akhirat sudah berbeda alamnya. Jadi alam dunia dan alam akhirat tidak bisa dikias, berbeda alam. Antum penasaran dengan alam akhirat? Penasaran? Mau tahu alam akhirat? Mau? Nah, tapi ada syaratnya. Harus mati dulu. Kalau tidak mati tidak tahu. Tapi tidak perlu mati. Allah kadang-kadang memberikan kita gambaran akhirat dalam tidur kita. Dalam akhirat itu tidak bisa dikiaskan dengan tidur tentunya maksudnya. Tapi kadang-kadang kita bisa punya sedikit gambaran. Coba lihat orang tidur, ya kan? Dia berbaring dengan normal. Kemudian dia lihat dirinya pergi bolak-balik Jakarta Makassar, tapi naik pesawat jet pribadi misalnya, lihat pemandangan, terus pergi jalan-jalan, habis itu dia pulang lagi, padahal dia lagi tidur. Dia merasakan seolah-olah ini nyata. Ini alamnya lain, karena orang yang tidur itu mati sebetulnya, tapi Allah kembalikan lagi apanya? Rohnya. Itu disebutkan dalam surah Al-An'am. Makanya kita tidak bisa kias-kiaskan antara alam dunia dan alam akhirat. Maka kita terima berita apa adanya, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya kecuali dari berita, dan berita itu adalah berita yang paling sahih, tidak ada keraguan padanya, yaitu Al-Quran maupun hadis yang sahih. Nabi tidak mungkin berbohong, Al-Quran tidak mungkin salah, maka kita menerima secara zahirnya. Contoh lagi, ketika Nabi mengabarkan, ini masih berbicara masalah ilmiah khabariyah, ketika Nabi mengabarkan bahwa Allah itu turun di sepertiga malam terakhir. Terbayang tak oleh antum bagaimana Allah turun? Terbayang tak? Atau yang turun bukan Allah? Yang turun apanya? Rahmatnya. Kan ada hadisnya, dikatakan oleh Nabi, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fikul sulus akhir minal lail. Allah, Tuhan kita, turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Nabi mengatakan di sini yanzilu rabbuna. Tapi ada ahli takwil mentakwil, oh ini tidak cocok akal kita, ini perlu ditakwil ini ayat, ditafsirkan, dirubah maknanya. Apa katanya yang turun? Bukan Allah yang turun, tapi apa? Rahmat. Berarti rahmat Allah cuma turun di sepertiga malam terakhir. Itu pembatasan terhadap Allah, dan pengagungan terhadap Allah juga kurang. Nah, sekarang kita berpikir secara akal, masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Tapi zahirnya menunjukkan Allah yang turun, toh? Betul tidak? Bukan rahmatnya yang turun, karena Nabi mengabarkan bahwa Allah yang turun, bukan rahmatnya. Dari antum mentakwil-takwilnya rahmat Allah turun, tahu dari mana antum?
Oh, ini dimaksud oleh Nabi. Emang antum pernah dikasih tahu Nabi, oh maksud saya bahwa yang turun itu bukan Allah tapi rahmatnya. Ada Nabi kasih tahu antum begitu? Tidak ada. Berarti akal antum yang mengasih tahu antum. Ya kan? Nah, inilah bahayanya orang mengakal-ngakali perkara iman. Ketika dia mengeluarkan nas dari zahirnya, ini bahayanya. Seperti lagi misalnya satarawna rabbakum kama tarau al-qamar fi lailatul badr. Kalian akan melihat Rabbmu di hari kiamat seperti kalian melihat bulan purnama di malam Badar, di malam yang terang benderang. Tidak terhalang oleh apapun. Mereka bilang, oh bukan Allah yang kita lihat itu. Kita tidak melihat Allah dari kiamat. Jadi satu-satunya kelompok yang mempercayai Allah itu dilihat dari kiamat itu cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selebihnya mereka mengingkari. Sebagaimana satu-satunya kelompok yang mempercayai Allah itu turun sepertiga malam terakhir cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selebihnya mengingkari. Sebagaimana halnya satu-satunya kelompok yang meyakini Allah beristiwa di atas arsy, cuma satu kelompok saja, Ahlus Sunnah. Selebihnya mengingkari. Apapun kelompoknya, sekte Ahlu Bid'ah yang mengingkari, apapun kelompok sektenya, semua mengingkari itu. Jadi Ahlus Sunnah pantas banyak musuhnya. Wajar. Karena mereka berbeda dengan kelompok kebanyakan. Dan mudah-mudahan inilah yang dimaksud oleh Nabi, sataftariqu hadhil ummah ila salas wa sab'ina firqa kulluha finnar illa wahidah. Nabi bilang umat ini akan terpecah menjadi 72. 73. Kalau 72 Yahudi, sataftariqul yahud ila sintain wa sab'ina firqah wa sataftariqu hadhil ummah ila salas wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat ini terpecah menjadi 73 golongan, semuanya diancam dengan neraka illa wahidah, kecuali satu golongan saja. Dan kalau kita teliti memang, ya, kita banding-bandingkan antara Ahlus Sunnah dengan sekte-sekte yang lainnya, memang selalu berbeda dia Ahlus Sunnah. Di mana Ahlus Sunnah mempercayai Allah beristiwa di atas arsinya, Allah berada di atas arsinya. Kelompok lain mengatakan tidak, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak ada, Allah ada sebelum tempat ada, seterusnya. Mereka takwil macam-macam. Mereka mengingkari Ar-Rahmanu al-arsy istawa. Istawa artinya istaula. Istaula itu artinya merampas. Jadi sebelumnya ada yang memiliki, kemudian Allah rampas, itu artinya istaula. Takwil yang macam-macam. Yang satu-satunya mempercayai makna istiwa dengan maknanya itu cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang lain. Sebagaimana Ahlus Sunnah satu-satunya yang mempercayai bahwa Allah memiliki tangan. Yadullah bal yadullahi mabsutatan bal yadahu mabsutatan bal yadahu, dua tangannya terbentang. Tangan yang tentu layak dengan keagungannya. Kalau ada yang mengkritik, Ahlus Sunnah bilang Allah istiwa di atas arsy, berarti Allah butuh tempat. Allah punya tangan, berarti sama dengan makhluk. Allah turun ke langit dunia, berarti kalau Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, sepertiga menurut waktu yang mana? Ini tasbih. Ketika mereka meragukan turunnya Allah karena dengan alasan-alasan yang tadi itu dia sebelumnya terjatuh kepada penyerupaan dengan makhluk. Dan kita Ahlus Sunnah memiliki kaidah apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Syai' apapun itu, Allah tidak mungkin serupa dengan makhluk. Wa huwa sami'ul basir, tapi Allah tetapkan dua contoh sifatnya, Maha mendengar, Maha melihat. Allah di sini tetapkan dua sifat, Maha melihat, Maha mendengar. Bukankah antum tahu bahwa manusia juga melihat? Semut melihat, binatang melihat, manusia mendengar, binatang mendengar. Tapi apakah sama penglihatan kita dengan Allah? Samakah pendengaran kita dengan Allah? Atau percaya tidak Allah Maha melihat? Percaya. Berarti kalau begitu dengan menetapkan Allah Maha melihat, tidak harus sama dengan penglihatan kita. Jangan antum lagi berpikir, oh berarti kalau Allah melihat punya mata, enggak ya? Itu jangan berpikir menyerupakan. Allah kabarkan tentang dirinya. Kenapa? Karena dia yang lebih tahu tentang dirinya. Kalau Allah tidak kabarkan kepada kita tentang dirinya, kita tahu apa tidak? Kalau bukan Allah yang kabarkan kepada kita, dia yang beristiwa di atas ars, dia yang turun di sepertiga malam terakhir, dia yang memiliki tangan, kita tidak mungkin percaya dan kita tidak mungkin tahu. Tapi Allah yang
Mengabarkan sudah kita terima secara zahirnya, tidak usah lagi macam-macam, tidak usah aneh-aneh. Dan aneh-aneh inilah yang terjatuh padanya ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Ketika Wahab al-Mudabbih dari kalangan tabi'ut tabi'in, dia bertemu dengan sahabat seperti Abu Hurairah dan yang lainnya. Dia pernah ditanya oleh Ja'ad bin Dirham, pendirinya kelompok sekte sesat Al-Jahmiyah, yang menolak semua sifat. Jahmiyah ini induknya kelompok sesat. Apa dia bilang? Wahab bin Munabbih yang mantan pendeta ahli kitab, dia bilang, wahai Ja'ad, dulu saya waktu jadi pendeta, inilah yang menyebabkan saya tersesat seperti kesesatanmu ini sekarang, yaitu mempertanyakan bagaimana mengkaifiyahkan ketika Allah mengabarkan Allah turun di sepertiga malam terakhir. Bagaimana caranya Allah turun di sepertiga malam terakhir? Itu bukan area kita itu. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Jangan dibagaimanakan. Kita percaya, kita tahu makna turun, dan kita tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sudah kita imani sesuai dengan apa yang Dia kabarkan. Jangan dibagaimanakan. Bagaimana caranya dikabarkan oleh Allah? Bagaimana caranya Dia turun? Tidak, kita tidak dikabari, maka jangan kita bertanya. Allah tidak kabari. Kalau kita cari tahu bagaimana caranya, itu mencari sesuatu hal yang mustahil, bisa-bisa gila kita. Dan itu banyak yang terjadi pada orang belajar ilmu filsafat. Akhirnya dia berusaha mencari dengan akalnya, bagaimana itu Allah kalau turun berarti begini. Akhirnya dia bisa gila. Dan itu terjadi. Banyak orang belajar filsafat dan akhirnya gila. Antum mau gila? Belajar ilmu filsafat secara mendalam pastinya. Nah, begitu juga dengan sifat-sifat yang lainnya. Kalau antum membagaimanakannya, bagaimana kalau Allah punya tangan, bagaimana bentuknya dan seterusnya. Nah, ini yang membuat orang tersesat. Kita tidak membagaimanakan. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'. Ketika Allah mengabarkan, Dia mengatakan Allah Maha mendengar, kita tidak membagaimanakan bagaimana Allah mendengar. Yang penting Allah mengabarkan dirinya mendengar, kita tahu artinya mendengar. Tapi kita tidak perlu membagaimanakannya. Nah, itu yang paling penting dalam memahami nas khobariyah. Jadi dalam nas khobariyah ini artinya nas itu dipahami secara zahir. Tidak boleh kita mentakwil dengan akal kita. Oh, kan tidak cocok ini dengan akal, saya takwil, tidak boleh. Itu sama saja kita nanti di hari kiamat kita tidak bisa menjawab di hadapan Allah. Dari mana kamu tahu itu bahwa itu maksudnya? Apa mau kita jawab? Oh, menurut akalku. Dari mana akalmu memberitahumu itu? Apakah kau pernah lihat Allah sehingga kamu mengatakan demikian? Kan orang yang pernah lihat Allah baru dia mengatakan begini dan begini, tak? Nah, makanya kita tidak perlu, kita terima saja apa adanya tanpa membagaimanakannya, persis. Itsbat bila takyif, bila tasbih, bila kaif, bila ta'til. Itu aja. Kita tetapkan apa adanya tanpa membagaimanakannya, tanpa menolaknya, tanpa mengkaifiyahkannya. Kemudian sudah azan ya. Azan dulu pada sedikit, nanti kita lanjut setelah azan beberapa menit. Sudah azan. Siapa mau azan?
Nah, jadi begitu cara kita dalam menyikapi nas, baik dia berkaitan dengan berita, baik dia berkaitan dengan hukum. Jadi berkaitan dengan berita seperti yang kita sebutkan tadi, ketika Nabi mengabarkan manusia berdiri di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, lalu matahari cuma 1 mil di atas kepalanya, itu tidak masuk akal kita. Tapi ketika ditanya, antum percaya tidak kalau manusia nanti berdiri di padang mahsyar, matahari itu cuma 1 mil di atas kepalanya, percaya apa tidak? Percaya. Tapi kalau ditanya antum, bagaimana bisa itu? 1 mil di atas kepala, baru ditenggelamkan oleh keringatnya masing-masing, sesuai dengan keadaan pahala dan dosanya. Nah, bagaimana antum menjawabnya itu? Kalau ada orang yang mempertanyakan bagaimananya, jawabnya adalah, saya percaya bahwa itu adalah benar, tapi bagaimananya saya tidak tahu karena saya belum dari sana. Ya toh? Kecuali kalau saya sudah dari sana, baru saya kasih tahu, Kip. Tapi berita yang disampaikan oleh Nabi pasti benar. Adapun kaifiahnya kita tidak tahu secara detailnya. Kenapa? Karena kita belum dari sana, belum pernah melihat. Sebagaimana begitu juga tentang pengkabaran ketika Allah mengabarkan tentang dirinya. Allah itu memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbika Dzul Jalali wal Ikram, ya kan? Nah, wajah Allah itu ada. Antum percaya wajah Allah ada? Ada. Tapi sama dengan wajah makhluk? Tidak sama. Jadi kalau antum ditanya, bagaimana itu wajah Allah kalau begitu? Dia bilang, kalau bagaimananya saya tidak tahu karena saya belum pernah lihat Allah. Tapi Allah mengabarkan dia punya wajah, maka saya percaya. Jadi kalau antum ditanya, bagaimana Allah punya wajah? Ya bagaimana bisa Allah punya wajah? Ya saya bilang bahwa Allah sendiri yang mengabarkan. Kalau bukan Allah yang mengabarkan, saya juga tidak akan percaya, saya juga tidak akan tahu. Tapi Allah yang mengabarkan dia punya wajah. Tapi bagaimana wajahnya kita tidak tahu karena belum pernah lihat Allah. Simpel sekali akidah kita. Orang ahli filsafat yang bikin rumit itu, bikin pusing kepala. Coba antum belajar ini akidah Ahlussunnah dengan benar. Antum dengan tenang, mudah orang beragama, orang ahli sahabat, orang jariah, seorang budak saja, tidak sekolah dia, tidak sekolah, budak, seorang wanita, budak perempuan yang ditampar oleh majikannya, oleh seorang sahabat. Kemudian sahabat ini menyesal, lalu dia datang kepada Rasulullah dan menyesali perbuatannya dan ingin memerdekakan ini budak. Lalu disuruh Rasulullah untuk menguji ini budak. Lalu ditanya, Aina Allah? Di mana? Allah fis sama, dia bilang. Allah di atas langit. Ini seorang budak, tidak sekolah, tidak ada gelarnya. Ini sudah gelar profesor, masih bingung di mana Allah. Iya kan? Itu bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang sekolah sekarang bikin bingung kalau sumbernya tidak benar. Dulu di zaman dulu akidah tuh sofi murni. Budak ditanya langsung tahu dia. Terus ditanya oleh Rasulullah, "Man ana?" Siapa saya? "Anta Rasulullah." Kamu adalah Rasulullah, fa'atikha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena sesungguhnya dia wanita yang beriman. Nabi mentakrirnya bahwa memang begitu akidah yang benar. Andai kata salah itu jawabannya itu budak, pasti dibetulkan oleh Nabi. Jadi akidah kita ini subhanallah rasional, ya. Ini berbeda dengan tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah yang dialamatkan kepada akidah Ahlussunnah. Dia bilang mujassimalah, yang suka menjasad-jasadkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Justru mereka yang menjasadkan Allah dengan makhluk. Ketika mereka menolak Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, kan alasannya coba untuk perhatikan. Katanya tidak mungkin Allah turun di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena sepertiga malam terakhir itu berbeda-beda. Waktu Jakarta berbeda dengan waktu Makassar. Waktu Makassar berbeda dengan waktu di Papua. Di Papua beda dengan Saudi. Saudi berbeda dengan Amerika. Jadi sepertiga malam berarti Allah turun terus gitu. Coba logika ahli filsafat. Itu kalau yang begitu itu, kalau ya, makhluk itu baru bingung. Makhluk itu terbatas, dia punya kekuasaan. Sedang Allah ala kulli syai'in qadir. Allah kalau mau turun kapanpun dia mau bisa. Yang penting Allah kabarkan bahwa dia turun di sepertiga malam terakhir. Amanna. Kita beriman. Kalau bukan Allah yang mengabarkan kita, dia turun di sepertiga malam terakhir, kita tahu tidak? Tidak tahu kita. Tapi dikabarkan kita oleh Rasulullah dengan kabar yang sahih bahwa setiap sepertiga malam terakhir dia turun. Sudah kita percaya iman. Adapun bagaimananya kita
Tidak tahu karena belum pernah lihat Allah turun. Yang penting kita tahu Allah itu turun sepertiga malam terakhir, di setiap sepertiga malam terakhir ketika kita tahajud kita merasakan itu bahwa Allah sedang turun ke langit dunia yang apabila ada hambanya memohon maka dikabulkan, yang meminta ampun maka diampuni. Itu berbeda dengan keyakinan mereka yang bukan Allah yang turun, sehingga mereka tidak ada ta'zim, tidak ada pengagungan karena bukan Allah yang turun. Berbeda kita Ahlussunnah, kita yakin Allah yang turun, jadi kita pengagungannya jelas. Jadi ketika kita memahami zahir nas itu pengagungannya lebih berasa. Berbeda dengan orang yang mentakwil-takwil kiri kanan, sehingga dia kurang pengagungannya. Sehingga di sepertiga malam terakhir sama saja bagi mereka dengan malam-malam yang lainnya. Bagi kita Ahlussunnah tidak, sepertiga malam terakhir itu malam spesial. Kenapa? Karena ada Allah turun di situ. Itu perbedaannya. Begitu juga dalam masalah nas berkaitan dengan ahkam, yaitu hukum halal haram. Kita harus mengambil dari zahirnya. Jangan diambil dari makna yang lemahnya atau marjuhnya. Seperti misalnya ketika Nabi mengatakan la sholata illa bi fatihatil kitab. Kita bilang tidak sah salat. Karena Nabi mengatakan zahirnya tidak sah. Berarti kalau orang tidak baca Al-Fatihah, hukum sholatnya tidak sah. Makanya orang itu akan takut dia. Oh, kalau saya tidak baca Al-Fatihah, berarti sholat saya tidak sah dong. Iya, betul. Beda kalau orang mentakwil kiri kanan. Oh, tidak sah ji, cuma tidak sempurna. Nah, itu beda lagi itu cara anunya, itu pengamalannya. Sama dengan la nikaha illa biwali. Tidak sah itu artinya. Itu makna zahirnya bahwa tidak sah nikah tanpa wali. Jadi orang tahu kalau saya menikahkan diriku sendiri atau kawin lari misalnya tanpa ada wali yang menikahkan saya, pasti nikah saya tidak sah. Berarti hubungan saya itu zina misalnya. Nah, jadi dia takut untuk menikah tanpa wali. Beda halnya kalau dia mentakwil kiri kanan. Ya, ketika dia bilang itu sah ji, cuma tidak sempurna. Boleh-boleh saja orang menikah tanpa wali, cuman kurang sempurna. Itulah itu bukan berarti tidak sah, tapi tidak sempurna. Nah, itu berbeda cara menyikapinya. Makanya hukum asal dalam menyikapi nas baik secara ilmiah maupun khabariyah, ya ilmiah khabariyah ataupun ilmiah ahkamiyah atau hukmiyah, itu adalah mengambil secara zahirnya. Misalnya nih, dalam kehidupan sehari-hari, ketika antum disuruh pergi beli telur oleh orang tua ke pasar, 1 rak, antum beli telur ya kan? Betul tidak? Kalau antum takwil bagaimana modelnya? Oh, bukan telur yang dimaksud. Hah? Apanya? Raknya? Atau telur yang sudah didadar kah? Atau sudah dimasak? Saya belikan ini telur yang dimasak lebih bagus. Hah? Akhirnya antum pulang bawa telur dadar misalnya, langsung antum kena pukul, antum salah, lain diperintah, lain yang dibeli. Ini gara-gara mentakwil ini. Lain yang disuruh, lain yang dikerja. Ini celakanya. Ini dalam kehidupan sehari-hari saja susah orang mentakwil-takwil. Orang ambil dari zahir perkataan. Kecuali kalau ada ya dalil yang menunjukkan, dan itu akan datang nanti insya Allah pertemuan berikutnya penjelasan tentang itu. Jadi itu hukumnya ya, orang berkaitan dengan nas-nas itu, bahwa kalau ada kemungkinan maka suatu dalil itu diambil secara zahirnya dengan 4 alasan. Kenapa kita harus mengambil dalil secara zahirnya? Ada 4 alasan. Alasan pertama kata para ulama kita, li'anna hadhihi tariqatus salaf. Ini adalah jalannya para salaf kita. Jalan mereka lah yang harus kita ikuti, karena jalan mereka yang paling selamat, jalan mereka yang paling benar, jalan mereka yang paling hikmah. Karena mereka lah yang paling dalam agamanya, yang paling takwa hatinya. Jadi tidak perlu kita ragukan jalan mereka tentang keselamatannya dan tentang kehikmatannya. Pasti hikmah. Itu alasan pertama. Karena itu jalannya salaf. Terserah kalau kita ada orang yang tidak sependapat dengan kita, oh saya tidak mau jadi salafi. Ya sudah, kamu jadi apa? Kamu tidak mau ikut jalan salaf, kamu mau ikut jalan siapa? Bukankah Nabi mengatakan khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum? Itu rekomendasi dari Nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri merekomendasikan. Apa kata Allah? Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda
Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Sabilul mu'minin ini artinya sabil orang-orang beriman di masa itu, yaitu salaf kita, para sahabat. Siapa yang mengikuti jalan Rasul selain jalan Rasul, menyelisih jalan Rasul dan mengikuti jalan selain jalannya para salaf, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Coba. Dan tidak ada pilihan kita memang. Dan cara memahami atau beragama atau manhaj dalam beragama, dia mengambil nas secara zahirnya kecuali ada dalil lain yang menunjukkan makna lain. Ini jalannya para salaf. Inilah cara beragama kita. Cara beragama kita sangat jelas. Alasan yang kedua, li'annahu ahwat. Karena itu lebih berhati-hati. Kenapa lebih berhati-hati? Karena mengambil makna secara zahir, ya, itu lebih berhati-hati. Kenapa? Karena kalau ketika kita keluarkan dari makna yang aslinya menuju makna lain, itu sangat berbahaya. Seperti yang kita contohkan tadi, banyaknya terjadi penyimpangan kelompok yang menyimpang, banyaknya terjadi kesesatan kelompok yang sesat, itu akibat mengeluarkan nas dari zahirnya, baik dalam perkara berita atau khobar maupun dalam perkara hukum. Banyak orang yang keliru dan menyimpang disebabkan gara-gara suka mentakwil-takwil. Sedikit-sedikit tidak masuk akal, sedikit-sedikit akal saya tidak masuk. Ini akibatnya dia takwil-takwil maknanya. Ini yang menyebabkan banyak. Sehingga apa? Mereka tidak berhati-hati. Padahal kalau dia ambil maknanya yang zahir, itulah yang lebih berhati-hatinya. Kenapa? Ya, karena ketika Allah nanti sidang dia di hari kiamat, kenapa kamu melakukan begini? Oh ya Allah, kamu yang mengatakan begitu. Kamu menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas, maknanya jelas, saya lakukan sesuai dengan saya pahami. Jadi kita apa? Punya hujah di hadapan Allah. Tapi coba kita keluarkan dari mana aslinya. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu melakukan itu? Dia bilang, oh menurut saya ini maknanya Allah. Dari mana kamu tahu itu maknanya? Apa mau kita jawab? Kita tidak tahu, kita menurut akal-akal kita. Itu namanya nafsu. Kadang nafsu kita yang membisiki kita. Nah kita tahu. Makanya itu lebih hati-hati. Kemudian abrok li zimmah, itu alasan yang ketiga. Abrok li zimmah itu artinya adalah lebih menggugurkan kewajiban. Karena itu yang seperti yang bilang tadi. Kalau kita diperintah A, maka kerjakan A. Itu gugur kewajiban kita. Kita diperintah B, kita kerjakan B. Gugur kewajiban kita. Diperintah C, jangan kerjakan D. Tidak gugur kewajiban kita itu. Walaupun menurut kita D lebih bagus. Tapi ketika perintahnya A kita kerja, maka itu menggugurkan kewajiban. Tapi ketika diperintah A dikerjakan C, gugur kewajiban atau tidak? Tidak gugur. Makanya jangan mentakwil-takwil. Kecuali ada dalil. Dan yang terakhir, yang keempat, aqwa fit ta'abbud wal inqiyad. Orang yang mengambil nas secara zahir, dia lebih mengagungkan Allah, mengagungkan nas, mengagungkan dalil-dalil. Ketika Allah mengatakan dia turun di sepertiga malam terakhir, dia yakin Allah yang turun, sehingga hatinya penuh dengan pengagungan. Karena memang dia yakin Allah yang turun, bukan rahmatnya, memang Allahnya yang turun. Nah, ketika dia meyakini bahwa manusia nanti di hari kiamat berdiri di bawah terik matahari yang hanya 1 mil, dia yakin itu. Sehingga apa? Dia takut tentang hari kiamat. Tidak perlu lagi dia takwil-takwil, tidak masuk akal dan segala macam. Itu tidak perlu lagi terjadi. Kenapa? Karena dia yakin bahwa itu benar. Sebagaimana misalnya ada orang yang mengingkari siksa kubur misalnya. Ada orang yang tidak percaya siksa kubur karena katanya tidak masuk akal. Katanya, coba antum lihat itu, orang yang sudah mati masukkan ke dalam peti, kasih bermalam, dia 2 malam 3 malam di rumah antum. Tidak ada tuh malaikat mungkar nakir tanya dia. Antum lihat dia disiksa oleh malaikat mungkar nakir tidak? Sepekan taruh di kuburannya. Kan ada hadisnya itu. Dia bilang kalau para pelayat sudah mulai meninggalkan kuburannya beberapa langkah, maka dia akan didudukan oleh mungkar dan nakir. Baru ditanya, man rabbu, siapa Tuhanmu, wa ma nabiyyuk, wa ma dinuk, ya, apa agamamu dan siapa nabimu. Nah, tapi katanya, wah, enggak, itu hadis ahad, itu hadis yang cuma diriwayatkan tidak sampai derajat mutawatir. Tidak perlu kita percaya. Itu masalah akidah, itu harus dari hadis mutawatir. Itu kenapa? Tidak masuk akal. Coba buktikan bahwa orang itu ditanya malaikat mungkar nakir, katanya ada mayat ditaruh berhari-hari di depan rumahnya, tidak ada malaikat mungkar nakir, tidak ada benjol-benjol, tidak ada keluar-keluar darah apa, ya kan? Iya, itu mereka yang tidak mempercaya itu. Kenapa? Karena bagi mereka itu semua tidak masuk akal. Nah, ini akibat apa? Ini akibat fatal ketika mereka tidak percaya dengan nas atau zahir dari apa yang Nabi kabarkan.
Tapi kalau orang percaya, oh bahwa itu benar, sehingga dia lebih takut, oh ternyata siksa kubur itu benar adanya, nikmat kubur itu benar adanya. Sehingga dia apa? Dia lebih takut kepada Allah. Dia lebih engkiyat, dia lebih taat, dia lebih ahli dalam ibadah. Kenapa? Karena dia meyakini sebagaimana faktanya, sebagaimana zahirnya, sebagaimana yang dikatakan, tidak mentakwilnya kiri kanan, sebagaimana yang kita katakan tadi. Nah, ini adalah 4 hal ya yang menyebabkan kita harus harus mengambil nas itu dari zahirnya. Yang pertama tadi apa alasannya? Karena itu adalah jalannya salaf. Yang kedua, karena itu lebih berhati-hati. Dan yang ketiga, lebih menggugurkan kewajiban. Yang keempat, lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Nah, inilah barangkali yang bisa kita sampaikan dalam masalah zahir. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang muawwal atau yang lawan dari zahir ini, yaitu ta'wil. Nah, yang mana saja yang bisa ditakwil, yang mana saja yang tidak bisa ditakwil, insyaallah dari pertemuan berikutnya. Dan sebab-sebab perbedaan pendapat para ulama kita tentang masalah ini. Silakan kalau ada yang belum jelas dari penjelasan kita barusan, boleh ditanya 1-2 pertanyaan, kita buka sedikit. Masih 7:30, antum yang khawatir karena sekarang maghrib isya itu cepat sekali. Sekarang kan masuk nih bulan September, Oktober, November, Desember. Bulan ber itu biasanya sediakan ember toh. Biasanya musim hujan toh, biasanya. Nah, waktu sholat juga agak berubah. Maghrib dengan isya itu lebih dekat jaraknya, subuh lebih awal, 4:30 sekarang. Kemudian asar lagi jam 3 lewat sudah masuk. Ya, jadi ini masih 7:30 lah. Nah, antum ada pertanyaan atau sudah paham semuanya? Tidak ada yang perlu ditanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Itu sebetulnya saya mau bahas untuk pertemuan berikutnya. Pak ini qarib, apakah yang dekat itu Allah dengan kita atau ilmunya? Itu insya Allah nanti pertemuan berikutnya. Antum sabar ya? Ataupun dijawab sekarang? Pertemuan berikutnya insya Allah. Silakan. Supaya kita, ini tujuan pertanyaan ini dibuka apa? Supaya pembahasan kita lebih mendetail, lebih mendalam berkaitan dengan materi yang telah kita bahas. Adapun yang belum kita bahas itu nanti kita tunda ya pertanyaannya sesuai dengan materinya. Jadi jangan pertanyaan untuk materi depan dijawabnya sekarang, nanti tidak nyambung ya. Langsung tersakon. Bagus pertanyaannya. Berkaitan dengan siksa kubur, apakah setiap orang itu mendapatkan siksa kubur? Jawabannya tidak setiap orang dapat siksa kubur. Ada 2 hal yang perlu dibedakan. Ada namanya pertanyaan kubur dan ada namanya siksa dan nikmat kubur. Adapun pertanyaan kubur semua orang mendapatkannya, yaitu pertanyaan yang 3 tadi. Makanya ada karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitabnya judulnya apa? Usul As-Salasah. Itu untuk menjawab tuh pertanyaan malaikat kubur, malaikat mungkar nakir. Ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Nah, itu semua ditanya oleh Allah, kecuali yang diperkecualikan, seperti nabi diperkecualikan oleh Allah. Tidak mungkin ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Kemudian para mujahid yang mati syahid, itu diperkecualikan. Disebutkan dalam hadis, kafa bibariqatis sayf fitnah. Cukup dengan kilatan pedang sebagai fitnah atau ujian kubur. Jadi fitnah kubur artinya pertanyaan malaikat mungkar nakir. Kalau bisa dia jawab, dia selamat. Kalau dia tidak bisa jawab, maka dia pukul kepalanya dengan besi, yang apabila besi itu dipukulkan ke gunung, hancur itu gunung. Dan semua mendengarkan teriakannya kecuali as-saqalain, jin dan manusia. Nah,
Jadi itu ada namanya fitnah kubur atau ujian pertanyaan malaikat mungkar nakir. Ada namanya nikmat dan siksa kubur. Nikmat kubur bagi orang yang Allah berikan kenikmatan atas amal-amal solehnya ketika dia di dunia, sehingga dia diberi sedikit dari kenikmatan surga di kuburnya. Sebagaimana orang yang disiksa di kuburnya itu Allah kasih dia siksaan atas dosa-dosa yang dia lakukan di dunia sebagai takfir, ya, kalau dia muslim itu sebagai penggugur dosa-dosanya yang mungkin pernah dia lakukan ketika di dunia. Nanti di akhirat mungkin ketika ditimbang ya sudah mulai ada yang berkurang dari dosa-dosanya ketika dia disiksa di kuburnya. Boleh jadi juga dia dimaafkan di kuburnya. Jadi bisa jadi orang yang tersiksa kubur misalnya seperti orang muslim tapi dia tidak menjaga kencingnya. Itu disebutkan di dalam hadis Nabi pernah melewati 2 kuburan, salah satunya tidak menjaga air kencingnya, salah satunya suka adu domba orang sehingga membuat orang berkelahi. Nah, yang orang yang 2 kuburan ini ditancapkan korma oleh Nabi, pelepah korma oleh Nabi, pelepah korma basah. Lalu Nabi mengatakan ini adalah pemberi syafaat bagi mereka, siksa mereka itu diringankan oleh Allah sampai pelepah ini kering. Ini adalah bentuk syafaat dari Nabi. Jadi jangan juga ditiru-tiru ya, jangan ditabur bunga, disirami air, itu enggak ngaruh itu. Enggak ngaruh. Antum bukan Nabi, di mana juga antum tahu orang kuburan ini lagi disiksa. Jadi tidak bisa kita juga jadikan itu dalil untuk menabur bunga-bunga di atas kuburan atau menyiram-nyirami dengan air. Itu paling laku itu. Kalau di depan kuburan-kuburan umum TPU itu banyak penjual bunga, ya penjual air itu untuk itu. Nah, katanya Nabi saja melakukan pelepah itu Nabi. Antum tidak tahu, antum tidak bisa memberi syafaat itu khusus untuk Nabi. Sahabat tidak pernah melakukannya. Ini sahabat loh. Nah, ini khusus untuk Nabi. Dan itu pun syafaatnya itu terbatas waktunya sampai pelepah mengering saja. Nah, jadi intinya bahwa ada orang yang mendapatkan siksa kubur karena dosa-dosanya di dunia. Orang yang adu domba juga kena siksa kubur. Nah, orang yang berhutang namun tidak dibayar kena siksa kubur. Nah, jadi banyak hal yang menyebabkan siksa kubur. Kemudian berkaitan dengan hisab. Berkaitan dengan hisab itu ada memang orang yang dimasukkan. Ya, di dalam kitab tauhid kita mempelajari hadis tentang golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk surga, tidak ada dihisab-hisab. Di antara wala yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun, ya, tidak meminta diruqyah dan mereka bertawakal penuh kepada Allah, itu di antaranya. Nah, bagaimana dengan dalil yang lain yang mengatakan bahwa tidak akan la yazul qadamal ab hatta yus'al an arba, tidak akan beranjak kaki seorang hamba sampai ditanya tentang 4 perkara, tentang umurnya untuk apa dihabiskan, nah ya, masa mudanya kan untuk apa dihabiskan dan seterusnya. Nah, ini seolah-olah bertentangan. Katanya ada yang masuk surga. Apakah ini untuk seluruh orang ataukah untuk orang-orang tertentu saja yang ditanya ini 4 hal ini? Nah, disinilah perlu kita menempuh 4 langkah dalam mengkombinasikan hadis. Ini namanya kalau dalam ilmu hadis ilmu mukhtalaful hadis. Ilmu apa? Mukhtalaful hadis, ilmu yang hadis yang zahirnya kelihatannya bertentangan tapi bisa dikompromikan. Ini namanya ilmu mukhtalaful hadis. Nah, cara yang mengkompromikan hadis yang pertama yaitu al-jam'u mahma amkan. Kita mengkombinasikan 2 hadis. Kalau tidak bisa dijama' atau digabungkan, maka kita tarjih dulu. Kita tarjih mana yang lebih kuat. Kalau tidak bisa, baru lihat mana yang lebih duluan, mana yang lebih belakangan. Nasikh dan mansukh namanya. Insya Allah kita akan bahas juga itu nanti. Kalau tidak bisa juga langkah ketiga ini, maka at-tawaqquf, no comment. Diam, tidak berkomentar. Kenapa? Karena kita tidak tahu hakikatnya. Nah, kalau ini bisa tidak digabung? Bisa. Hadis ini mengatakan bahwasanya tidak akan beranjak kaki seorang hamba. Hamba yang mana? Yaitu semua hamba. Kalau yang ini hadis mengatakan 70.000 ya dari umatku akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, maka kita katakan ini adalah pengecualian. Berarti mereka yang dikecualikan itu berarti mereka tidak ditanya, tidak dihisab, langsung masuk surga. Itu cara mengkombinasikan ini hadis. Jadi masing-masing menunjukkan dalil, ini ada dalilnya, ini menunjukkan dalilnya tersendiri. Antum paham apa tidak paham? Paham ya? Sebagaimana misalnya kayak dalam Al-Quran juga ada yang seperti itu.
ketika Nabi dikatakan oleh Allah, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, bukan atasmu hidayah mereka. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada mereka. Di ayat yang lain, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang tercintamu, orang yang kau cintai. Tidak bisa kau beri hidayah mereka. Tapi di ayat yang lain dalam surah Asy-Syura apa kata Allah? Innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Wahai Muhammad, engkau benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Tadi katanya tidak memberi hidayah, sekarang benar-benar memberi hidayah. Dua ayat yang seolah bertentangan. Nah, ini kita katakan tadi, bisa dikombinasikan atau tidak? Bisa. Ini menunjukkan dalil, ini menunjukkan dalil tersendiri. Kalau ini dalilnya untuk hidayah taufik, kalau ini untuk hidayah irsyad. Hidayah taufik itu artinya hidayah untuk menyebabkan orang mengamalkan itu ilmu, yaitu menerima itu ilmu. Seperti hidayahnya Nabi kepada Abu Thalib, dia sudah sampaikan itu ilmu. Hidayah apa itu? Hidayah irsyad, sudah dilakukan oleh Nabi. Ini yang dimaksud oleh Allah, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Kau benar-benar memberi hidayah. Artinya Nabi memberikan ilmu, memberi petunjuk. Tapi yang tidak bisa dilakukan Nabi apa? Membuat orang menerima ini ilmu. Dia tidak bisa membuat Abu Thalib menerima ilmu yang dia sampaikan. Itu hati orang, itu hak prerogatifnya Allah. Allah yang menyesatkannya, Allah yang memberinya hidayah, itu namanya hidayah taufik. Adapun memberi petunjuk, Nabi bisa lakukan. Jadi itu namanya apa? Mengkombinasikan antara dua ayat. Jadi masing-masing memiliki dalilnya tersendiri. Ini dalilnya lain, ini dalilnya lain. Baik. Saya kira itu, karena waktu kita juga sudah habis. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan yang lain, nanti kita tunda dan simpan pertanyaannya untuk pertemuan berikutnya. Ya, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.